Kami awali Kompas Petang hari ini dengan informasi banjir lahar hujan Gunung Merapi tak hanya menyebabkan 15 korban meninggal dunia. Bencana ini juga menyebabkan jalur jalan nasional Sialiang yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi terputus total. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menyebabkan terputusnya akses jalur jalan nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga menyisakan 30% badan jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan memporak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di Sialiang. Polres Padang Pariaman mengimbau pengendara motor dan mobil memutar menuju Kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin Masalak. Saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menyebabkan terputusnya akses jalur Jalan Nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga sejumlah kendaraan hanyut terbawa banjir lahar hujan. Begitu juga di area wisata pemandian, kawasan wisata pemandian di Silayang, sejumlah mobil dan motor hanyut diterjang banjir lahar hujan. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi Sabtu pukul 9 malam di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam merilis 15 orang meninggal terdampak terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi. 11 orang ditemukan di wilayah Kecamatan Canduang dan 4 orang lainnya di Kecamatan Sungai Buah. BPBD Kabupaten Agam masih melanjutkan upaya penanganan darurat bencana. Banjir menerjang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Puah, dan Kecamatan Empat Koto. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menyebut dari 15 jenazah, 9 diantaranya sudah diidentifikasi. Dari 15 sudah 9 orang sudah bisa diidentifikasi. Kemudian ada korban yang luka-luka sebanyak 18 orang. Sementara di Padang Panjang sendiri ada 3 orang yang masih dalam pencarian, kemudian ada 2 orang yang luka-luka. Demikian. Untuk data sementara yang kami dapat, untuk korban yang luka-luka sebagian sudah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Kemudian yang di Padang Panjang, di RSUD Padang Panjang juga ada di Rumah Sakit Yarsi. Kemudian untuk korban yang meninggal yang sudah diidentifikasi, sebagian sudah dibawa kembali oleh keluarga masing-masing. Beberapa kecamatan terdampak dari banjir lahar dingin tersebut. Pertama, Kecamatan 10 Koto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Pariangan,
Kecamatan Limakaum, Kecamatan Lambatan, dan Kecamatan Sungai Tarap. Dari beberapa kecamatan tersebut, untuk Kecamatan 10 Koto dapat kami laporkan Nagari Pandai Sike ada warganya yang dalam kondisi hilang, dan 1 sudah ditemukan dan 7 lagi masih dalam proses pencarian oleh dari BPBD, dari Satgas Nagari, masyarakat, dan TNI Polri yang bersama-sama melakukan pencarian terhadap korban jiwa. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu malam kemarin. Selain menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, banjir menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Rio Yohanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Sudah bergabung bersama kami Rio Johannes, saat ini berada di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Rio, selamat sore. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, jumlah korban terakhir ada berapa? Ya, Cindy dan juga saudara, dari Lembah Anai ini ada 8 orang korban. Karena ada dugaan masih adanya korban yang dari 8 korban ini, 4 orang diantaranya itu Rio, maaf, bisa didekatkan lagi mic-nya, suara kurang jelas. Ya, di sini di Lembah Anai ini ada 8 orang korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 4 orang diantaranya itu terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi karena kondisinya sudah tidak bisa, sulit untuk dikenali oleh pihak keluarga sehingga perlu proses pencocokan DNA di Bayangkara Padang. Dan untuk senjata sementara sejauh ini dari konfirmasi terakhir saya dengan Wakapolda Sumbar, ini dari banjir lahar dingin yang menerjang 2 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Ini ada 25 korban meninggal dunia dan 17 diantaranya masih dalam proses pencarian. Dalam proses penanganan ini di Polda Sumbar dan juga Polres Kabupaten Padang Pariaman juga sudah mendirikan posko penanganan banjir lahar dingin ini seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah posko yang dibuat oleh Polda Sumbar dan Polres Kabupaten Padang Pariaman. Demikian, Cindy. Oke, 25 orang total dan sebagian masih diidentifikasi. Kalau situasi terkini di lokasi Anda melaporkan, separah apa? Ya, kalau di sini di Lembah Anai ini umumnya adalah korban yang ada di atas bagian atas jalan. Itu mereka terbawa arus sungai hingga bahkan ada di antara mereka yang ditemukan dalam jarak yang lebih kurang 5 km dari titik awal mereka dinyatakan hilang hanyut terbawa arus banjir lahar dingin. Di sini juga akses jalan menuju akses utama jalan nasional dari yang berhubungan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Ini jalannya terputus total karena memang ada beberapa bagian badan jalan yang tergerus sepenuhnya oleh lahar dingin pada minggu malam kemarin. Demikian, Cindy. Oke, kalau akses jalan terputus, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pembersihannya akan butuh waktu berapa lama? Kemudian juga jalur alternatif yang disiapkan kemana? Ya, untuk jalur alternatif tadi dari pantau saya di lapangan sudah ada dari pekerjaan umum melakukan pengukuran pengecekan untuk memprediksi perbaikan dan berapa waktu lama yang dibutuhkan. Untuk sementara jelang ini diperbaiki, jadi masyarakat dialihkan jalur jalannya menuju jalan ke Lubuk Basung, nama daerahnya itu melalui Kelo 44. Dan juga melalui jalur jalan Cicicin Malala. Namun memang untuk jalur Cicicin Malala baru bisa dilalui tadi siang karena juga malam juga terjadi longsor di sana dan masyarakat memang diminta sangat hati-hati untuk melalui jalur Cicicin Malala ini mengingat jalur ini juga rawan terjadinya longsor. Demikian, Cindy. Oke, kalau pendataan sementara jumlah kepala keluarga yang terdampak ada berapa? Kemudian apakah ada logistik yang juga dibutuhkan darurat saat ini? Ya, untuk jumlah korban yang terdampak sejauh ini masih dalam proses pendataan. Tim gabungan di lapangan selain untuk melakukan proses pencarian, evakuasi serta proses pembersihan daerah terdampak, kawasan terdampak banjir lahar dingin ini, timnya juga masih melakukan pendataan. Sejauh ini masih belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang terdampak. Namun untuk posko-posko di Kabupaten Tanah Datar sendiri, itu bupatinya sudah memerintahkan agar setiap nagari, setiap kantor nagari itu dijadikan sebagai tempat pengungsian dan juga tempat pembuatan dapur umum. Demikian, Cindy. Oke.
Oke Rio, saya lihat kan di belakang Anda hujan. Ini apakah ada antisipasi tambahannya juga dari BPBD untuk warga di sekitar sana? Ya, ini memang di sini hujan lebat, tapi sudah diberikan batas aman oleh pihak kepolisian. Ini pada radius 1 kilo, masyarakat sudah tidak bisa mengakses lagi untuk masuk ke titik yang terparah terdampak banjir lahar dingin seperti kawasan Lembah Anai, tempat di mananya kawasan terdampak terparah di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, ini. Oke, kalau untuk listrik kemudian kebutuhan air, apakah terputus atau sejauh ini masih aman Rio? Untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, sejauh ini daerah terparah itu ada di 2 kecamatan di Tanah Datar, ini listriknya masih padam sampai saat ini. Di Kabupaten Agam juga demikian, ada beberapa daerah di kawasan Nagari yang listriknya terputus karena beberapa tiang juga tiang listrik juga terdampak dari terjangan banjir lahar dingin. Namun Oke, untuk baik. penanganan, memang di posko bantuan itu sudah disiapkan genset untuk penerangan warga yang mengungsi nantinya. Demikian, Cindy. Oke, baik. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes, terima kasih banyak. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan usai jeda,